bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. 23 Agustus hingga Desember 1949 di Den Haag, Belanda, diselenggarakan Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB berpuncak pada pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia. Tapi bentuk negara menjadi federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Beberapa hari sebelum pengakuan kedaulatan, yakni 16 Desember 1949 di Yogyakarta, Soekarno telah dilantik oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, Soekarno tunduk kepada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi RIS. Untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tak langsung. Beberapa identitas Republik Indonesia masih dipertahankan dalam negara federal RIS, seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sesuai dengan Undang-Undang RIS, sistem pemerintahan adalah parlementer. Presiden Soekarno sebagai kepala negara tidak memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Kewenangan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri Muhammad Hatta yang juga merangkap sebagai wakil presiden. Adapun yang disebut Republik Indonesia Serikat terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Di dalam RIS itu terdapat negara Republik Indonesia yang wilayahnya hanya meliputi kota Jogja dan sekitarnya. Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta ini, presidennya bukan Soekarno, melainkan Asaat gelar Datuk Mudo. Persamaan pemakaian nama Republik Indonesia inilah yang membuat sebagian kalangan mensejajarkan posisi Presiden Asaat dengan Presiden Soekarno. Muncul pula anggapan bahwa Presiden Asaat adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Posisi dari Asaat adalah sejajar dengan presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin pemerintahan di negara-negara bagian lainnya yang ada ketika itu. Ketika itu negara bagian kita adalah 16. Salah satu di antara 16 itu adalah negara bagian Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Jadi posisi Asaat sebagai presiden tidak sama dengan Soekarno. Dalam konsep negara federal seperti Amerika, posisi Presiden Asaat saat itu sejatinya sama dengan gubernur negara bagian, sedangkan Soekarno adalah presidennya. Tapi negara federal ini tak berumur panjang. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Soekarno mengumandangkan apa yang sekarang kita kenal sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan pada Agustus 1950, serta perubahan Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara ternyata tidak menghilangkan potensi konflik di tubuh Republik. Secara umum, periode berakhirnya RIS hingga pelaksanaan pemilu 1955 ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet. Selama periode ini tercatat 5 kabinet gonta-ganti memerintah. Rata-rata usia kabinet hanya 1 hingga 1,5 tahun saja. Akibatnya berbagai program kabinet termasuk program peningkatan kesejahteraan rakyat hanya bisa jalan di tempat. Situasi tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan sistem parlementer yang memberikan kewenangan kepada parlemen untuk menarik dukungan kepada kabinet bila kebijakan kabinet dinilai tidak sejalan dengan kelompok yang dominan di parlemen. Konflik yang tak kunjung mereda di antara partai politik serta semangat untuk saling menjatuhkan pemerintahan yang didominasi oleh lawan politik membuat kredibilitas partai politik menjadi merosot. Bahkan Muhammad Hatta yang notabene membuka pintu demokrasi liberal dengan sistem multipartai pun melontarkan kritik keras terhadap praktek politik masa itu. Partai politik bahkan berseteru dengan kubu angkatan bersenjata. Puncaknya adalah apa yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Saat itu tentara mengepung Istana Negara, menuntut Soekarno membubarkan parlemen yang dianggap terlalu ikut campur urusan internal tentara.
Namun Soekarno menolak dan menjanjikan akan segera menyelenggarakan pemilu. Otak peristiwa 17 Oktober, Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diundang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa. Berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Apa yang terjadi yaitu ini yang namanya affair 17 Oktober. Yang tentara melihat, ini sipil-sipil ini kayaknya mau menggusur tentara ini. Dan tentara itu berdemo ke ini istana presiden di sana, bubarkan parlemen yang ricuh, ribut dan bising. Soekarno bilang, saya nggak bisa bubarkan parlemen. Kalau saya bubarkan parlemen artinya anda ini mengangkat saya untuk menjadi diktator. Tapi saya tidak mau menjadi diktator. Tetapi untuk memenuhi keinginan anda ini, saya memutuskan untuk menjalankan pemilihan umum selekas-lekasnya. 29 September 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka, pemilu pertama digelar di Indonesia. Pemilu 1955 diikuti 172 kontestan, terdiri dari partai politik, ormas, bahkan peserta perorangan. Tujuannya mengakomodasi ideologi yang sangat beragam, seperti Marxisme, Sosialisme, Nasionalisme, Islam, Kristen, bahkan Kejawen. Oleh banyak kalangan, pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu yang paling bebas dan demokratis. Menurut Herb Feith dalam bukunya itu, dia mengatakan itu menjadi benar-benar pesta itu. Artinya orang-orang kampung waktu hari pemilu, tanggal pemilu itu, ini kenakan pakaian baru, kayak orang berlebaran lah. Benar-benar hari pesta itu, pemilu itu. Dan saya pikir memang kan itu untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Jadi tahun 55 itu benar-benar menjadi semacam benchmark lah. Pemilu 1955 dilangsungkan dalam 2 tahap. Pemilihan anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Konstituante adalah lembaga untuk membuat undang-undang dasar yang baru menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, kira-kira seperti MPR saat ini. Tapi pemilu 1955 sama sekali tidak mengagendakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebab aturan tentang pemilihan dan pengangkatan presiden adalah termasuk salah satu pasal pembahasan dalam konstitusi baru yang akan disusun oleh lembaga konstituante hasil pemilu 1955. Konflik lama tentang sistem tata negara antara Soekarno dan Hatta sejak tahun 1945 berpuncak di sini. Gagasan Soekarno tentang demokrasi terpimpin dijawab Hatta dengan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Hatta juga merasa tak lagi efektif di pemerintahan karena tak dapat berbuat apa-apa untuk menjalankan roda pembangunan. Waktu diberlakukan UUDS 1950 di mana Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta lebih sebagai lambang-lambang negara, di situ banyak perbaikan yang Bung Hatta bisa lakukan tetapi tidak mempunyai portofolio sebagai Wakil Presiden. Hanya sebagai pemimpin yang datang ke daerah yang nanti dia harus mengatakan kepada departemen-departemen terkait, sedangkan di dalam kabinet itu departemen ini dikuasai oleh partai apa, departemen ini oleh partai apa. Sulit. Bukan, oh ya ini yang saya mau, demokrasi parlementer sekarang juga dan bagaimana juga. Tidak. Di mana moralnya dalam melaksanakan demokrasi parlementer itu yang dihitung oleh Bung Hatta. Setelah Bung Hatta mundur, pergolakan daerah dimulai. Seperti terjadi di Sumatera dengan nama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Sulawesi.
Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Ali Sostro Amijoyo dijatuhkan pada April 1957 karena dianggap tak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah. Saat yang sama, Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur atau penyusun kabinet. Kemudian menunjuk Juanda untuk memimpin kabinet menggantikan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Inilah kabinet pertama di era Orde Lama yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan memanfaatkan krisis di parlemen di mana Badan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, Presiden Soekarno dengan dukungan dari militer membubarkan parlemen dan menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Kibarkanlah sama sekali benderanya demokrasi terpimpin. Hiduplah sama sekali secara baru. Perjuanglah sama sekali secara baru. Demikianlah boleh diibaratkan makna dentuman dekret presiden itu. Dari segi militer dia boleh ini sontoloyo ini. Kabinet baru, kebijakan baru, ada ini yang baru dan seterusnya. Dan militer juga tahu bahwa Soekarno juga tidak suka dengan itu. Jadi yang sebetulnya memicu ini militer ke Soekarno. Bahwa sistem kayak begini tidak memungkinkan untuk kita bekerja, untuk kita mencapai cita-cita di revolusi dan seterusnya. Karena itu salah satu kemungkinan bubarkan aja ini parlemen yang menjadi sumber dari kabinet-kabinet. Sejak itulah Indonesia meninggalkan era demokrasi parlementer dan memasuki era demokrasi terpimpin. Angan-angan yang dipendam Soekarno sejak tahun 45 tapi dibendung oleh Hatta dan Syahrir.